Izin Pak Wagub, bisa kita mulai. Mulai Bu, silakan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, yang saya hormati para wali kota, bupati provinsi, gugus tugas percepatan penanggulangan COVID tingkat kota, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Widya Stuti MKM, yang saya hormati para camat, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan, para lurah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kelurahan, dan para Ketua RW selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kota, kabupaten, administrasi. Saya sampaikan bahwa pada hari ini hadir 6 gugus tugas tingkat kota kabupaten, 44 ketua gugus tugas tingkat kecamatan, 267 ketua gugus tugas kelurahan, serta 2.717 gugus tugas RW dan 11 gugus tugas pulau dalam percepatan. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur berkenan nanti memberikan arahan kepada para ketua gugus tugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam menangani COVID-19 yang masih tinggi. Sebelum Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan arahan, mohon izin perkenan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan akan memaparkan tentang update situasi perkembangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang nanti bisa menjadi gambaran bagi para ketua gugus tugas RW, lurah, camat dalam mengambil sikap-sikap supaya kasus COVID-19 ini tidak semakin tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berkenan Ibu Kadis Kesehatan bisa menyampaikan. Ya, jadi tadi saya ulang, jumlah kasus di DKI Jakarta 23.863 itu jumlah kumulatif sejak Maret sampai dengan sekarang. Kemudian kasus yang saat ini masih aktif positif adalah 7.949. Kita tidak ingin kasus ini terus bertambah terus-terusan setiap hari. Jadi kita ingin kasus positif tadi semakin lama semakin kecil. Bagi upaya bisa jajaran elemen masyarakat turun. Nah, kami sampaikan tadi bahwa tingkat kematian di DKI Jakarta adalah 3,8% dari total kasus yang sakit. Di sini angkanya lebih kecil, lebih rendah daripada total kematian di Indonesia. Nah, kemampuan kapasitas testing kita hari ini mengetes adalah sebanyak 5.387 kasus. Kami berharap bahwa kapasitas testing tadi semakin meningkat seiring dengan kapasitas lab yang terus ada di DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa berdasarkan kelompok umur yang paling rentan atau kasus yang paling banyak terjangkit kasus positif adalah di rentang usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Jadi berdasarkan sebaran kasus positif di DKI Jakarta, sekali lagi paling tinggi yang mengalami konfirmasi kasus positif adalah di rentang tahun. Nah, tetapi kalau berdasarkan insiden rate di proporsi antara yang sakit dibandingkan jumlah penduduk, yang paling tinggi adalah di kelompok usia lebih dari 50 tahun. Artinya meskipun secara data angka jumlah kasusnya kecil, tapi kalau secara proporsionalnya jumlah di usia 50 tahun ke atas adalah relatif paling tinggi dibandingkan kelompok umur yang lain. Tapi secara absolut atau secara jumlah total tertinggi adalah di rentang usia 20 sampai 50 tahun. Tadi meskipun sakit di umur 20 sampai 50 tahun, sakit tapi bisa sembuh. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kami gambarkan adalah data per kota. Ini gambar yang merahnya makin tua menunjukkan kasusnya semakin tinggi. Nah, titik-titik yang warna kuning itu adalah warga DKI dengan penyakit tertentu. Jadi ada kondisi di dalam tubuh warga kita, kalau seseorang warga kita mengidap
tekanan darah tinggi, kelainan jantung, kencing manis, kanker, gagal ginjal, kelainan saluran nafas, itu resiko untuk menjadi berat kalau kena COVID lebih fatal, lebih berat. Sehingga kelompok tadi selain lansia yang harus kita jaga adalah warga kita yang mengidap punya penyakit tadi yang saya sebutkan. Gagal ginjal, kelainan jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, kanker, dan sebagainya. Karena kalau warga kita yang mengidap tadi kena COVID, itu untuk menjadi fatal sampai komplikasi meninggal itu lebih tinggi dibandingkan warga yang tidak mempunyai penyakit penyerta. Kata COVID tadi 40% menimbulkan gejala atau tanpa gejala. Sedangkan kalau pada usia lansia yang kena, kalau pada warga dengan penyakit tertentu yang saya sebutkan bisa menjadi fatal. Sehingga kita harus, semuanya harus kita lindungi, tetapi harus lebih menaruh perhatian lebih pada kelompok lansia dan kelompok warga dengan penyakit-penyakit tertentu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah saran. Ini sudah kita berdasarkan skala prioritas, di mana tempat-tempat RW rawan dengan hasil angka laju kecepatan penularan yang tinggi atau insiden yang tinggi itu menjadi kelompok yang paling tinggi tempat penularan daerah-daerah tersebut. Kemudian yang di dalam tabel Bapak Ibu bahwa bulan kami kita petakan kasus-kasus berdasarkan klaster-klaster atau tempat-tempat terjadinya ketemunya pasien COVID. Yang pertama adalah tadi, memang warga kita yang datang karena sakit, itu paling banyak. Jadi karena sakit, mengeluh, datang ke rumah sakit, dites COVID-nya positif, itu paling banyak. Sekitar 56%. Kemudian yang kedua artinya di kelompok masyarakat ada 25%. Ini adalah warga kita yang hasil tracing dari teman-teman khusus ke lapangan atau hasil dari active case finding atau hasil pencarian kasus ke lapangan sehingga ketemu. Kalau tidak dicari, kita hanya menunggu di rumah sakit, ya nggak ketemu. Dari kolaborasi antara tim gugus tingkat masing-masing tingkat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan gugus RW bersama petugas kesehatan untuk mencari racaan kasus. Yang berikutnya adalah seperti yang tergambar di sini. Jadi tertinggi adalah tadi yang memang datang ke rumah sakit karena sakit. Kemudian yang kita cari di tingkat-tingkat pokok masyarakat, pekerja migran Indonesia atau anak buah kapal, dan seterusnya adalah perkantoran. Ini kami mengingatkan kembali bagaimana langkah sederhana. Dan pesan pentingnya adalah pandemi COVID belum selesai. Jadi kita harus yakinkan, dimulai dari kita sendiri, kita pastikan bahwa jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi orang lain, dan jangan sampai kita tertular dari yang lain. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang mudah. Tetap tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. 3M. Memakai masker dengan benar kemanapun kita pergi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman. Khusus untuk yang memakai masker, hasil pengalaman kita di lapangan, pemantauan tim Satpol PP, masih ditemukan warga-warga kita yang belum patuh memakai masker dengan benar. Adanya pelanggaran berdasarkan laporan, baik itu yang didenda secara materi berupa dana maupun yang dilakukan sanksi sosial. Dan saya lihat, kami lihat juga karena temannya itu merasa masih itu teman, sehingga merasa tidak perlu pakai masker.
kami ingatkan bahwa 40% kasus positif itu tanpa gejala. Jadi, meskipun seolah-olah terlihat sehat tanpa gejala, tetapi kalau di dalam tubuhnya sudah mengandung virus COVID, bisa tetap berpotensi menularkan kepada sekitarnya kalau tidak dilakukan isolasi dengan benar. Kami titipkan ini kepada Bapak Ibu Gugus tingkat kelurahan dan RW untuk tetap dipantau. Kemudian seluruh aktivitas kapasitasnya maksimal 50% dengan tetap menjaga protokol yang sehat. Kita sendiri strateginya dilakukan testing melalui semua kasus positif dilacak. Beberapa daerah yang memang berisiko klaster baru dilakukan testing, lakukan isolasi dengan benar. Apakah nanti bisa isolasi mandiri atau dirujuk ke Wisma Atlet atau harus dirujuk ke rumah sakit, tergantung dari hasil assessment, terutama bagi warga yang mempunyai gejala berat tentu harus dirawat di rumah sakit, yang mempunyai gejala sedang harus dirawat di rumah sakit. Kalau terlihat sehat tetapi usianya lebih dari 50 tahun atau 60 tahun tentu harus dilakukan pengawasan pemantauan ketat di rumah sakit atau kasus positif dengan penyakit penyerta yang tadi saya sebutkan. Karena kalau diisolasi mandiri di rumah, khawatir tiba-tiba dalam perjalanannya diisolasi mengalami perburukan. Bapak Ibu sekalian, saatnya adalah kembali kepada prinsip. Ada 6 tatanan yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Pertama adalah tatanan rumah tangga, artinya kita sebagai individu masyarakat harus mengedepankan protokol kesehatan dengan prinsip-prinsip PHBS seperti yang tertuang dalam gambar ini, nanti bisa silakan diambil, dengan tetap menjaga protokol COVID, jarak aman, dan tentunya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Plus protokol-protokol atau kebiasaan hidup bersih sehat yang lain. Kemudian yang kedua, tatanan di sekolah atau di ini belum memulai layanan di sekolah-sekolah atau pendidikan, tetapi jangan lupa tetap dijaga lingkungannya tetap sehat dan bersih. Kemudian di tempat rumah ibadah tetap kita tetapkan bahwa sudah ada protokol kesehatan di rumah ibadah. Tentu tetap prinsip 3M plus hal-hal lain yang perlu jadi perhatian supaya tempat ibadah tidak menjadi sumber penularan pada saat memang sudah bisa dilakukan kegiatan di tempat rumah ibadah. Tempat kerja juga sudah diatur, ada beberapa protokol yang harus diikuti. Nah, yang penting juga tadi saya ingatkan bahwa protokolnya sudah benar, diikuti, tetapi pada saat jam istirahat merasa bahwa itu temannya sehat, padahal belum di-testing, pada saat makan bersama-sama, pada saat istirahat, dibuka maskernya, kemudian makan bersama, dan itulah bisa berisiko untuk menjadi penularan secara lebih cepat, karena ada interaksi yang tidak dijaga dengan benar. Tempat-tempat umum, kita juga harus perhatikan 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, plus tentunya perilaku hidup bersih sehat yang lain. Kita pastikan bahwa inilah momen yang tepat untuk kita saling mengingatkan dan menyiapkan sarana yang memang harus diperlukan sesuai dengan prinsip protokol kesehatan. Di transportasi kita lihat juga dengan benar, mohon untuk apabila kita memakai transportasi publik tetap menjaga pesan-pesan kesehatan sehingga semuanya saling dijaga. Bukannya pada saat di kantor, bukan hanya saat di tempat kerja, tapi juga termasuk di tempat-tempat sarana transportasi massal. Bapak Ibu sekalian, ini izinkan kami menyampaikan, dengan bertambahnya kasus positif, tentu kita membutuhkan tempat-tempat isolasi yang cukup memadai. Kami laporkan bahwa saat ini pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam posisi 58%. Artinya kalau kita tidak taat terhadap protokol, nanti lama-lama rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien sakit. Demikian juga dengan tempat isolasi.
kita terbantu soalnya ada Wisma Atlet. Tingkat dunia Wisma Atlet itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menemukan dengan benar. Jadi jangan sampai petugas kesehatan sudah melakukan testing dengan mencari kasus positif, kemudian pada saat diisolasi tidak dilakukan isolasi dengan benar. Kita membuka untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing atau tempat-tempat yang disediakan oleh wali kota, camat, lurah setempat. Izinkan untuk kami titipkan. Mohon protokol kesehatan bagi isolasi mandiri itu betul-betul dijalankan. Tentu peran dari gugus tingkat RW sebagai kampung tangguh, sebagai RW tangguh menjadi sesuatu kata kunci kolaborasi di antara warga RW atau RW tersebut untuk menjaga supaya isolasi mandiri yang dilakukan oleh individu yang positif itu saling dijaga. Isolasi dengan catatan bahwa pada kasus-kasus yang tidak menunjukkan gejala yang berat atau yang sedang, jadi atau tanpa gejala. Kasus positif COVID tanpa gejala, pada saat tempatnya memadai itu bisa dilakukan isolasi mandiri atas hasil penilaian bersama tim gugus tugas tingkat RW dengan penyiapan yang baik dari semua lini. Tantangannya adalah bahwa kita sama-sama harus menyiapkan banyak sekali berita-berita yang tidak benar atas suatu pemberitaan tentang COVID-19. Dari Dinas Kominfo sudah menyiapkan berita-berita untuk melawan pandahok tadi. Jadi mohon kalau ada informasi yang memang meragukan atau membuat sesuatu yang bersifat melemah, silakan untuk dikonfirmasi kepada tim kesehatan maupun wali Kominfo. Kemudian kita tahu bahwa COVID ini tidak berbahaya. Nah, ini perlu diluruskan bahwa memang bisa disembuhkan. Angka kesembuhan kita tadi 62% lebih. Tetapi harus tetap waspada karena pandemi belum selesai, kematian masih ada, sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita akan merugikan diri kita sendiri, orang-orang atau keluarga yang kita cintai untuk khawatir terpapar COVID-19. Biasanya yang kita dapatkan adalah pada saat seolah-olah COVID itu masih belum kena di sekitar kita, kita masih menganggap COVID-nya masih jauh, tidak perlu waspada. Tapi pada saat sudah kena kepada orang di sekitar kita, barulah kita sadar. Izinkan bahwa hindari kerumunan massa yang tidak diperlukan, dan kita boleh secara asertif memberikan teguran dan mengedukasi kepada orang-orang di sekitar kita untuk mampu menjaga, melindungi diri kita sendiri. Tingkat ini menjadi sesuatu yang penting karena tanpa kita kepatuhan yang bagus, kita akan sia-sia untuk melakukan pengendalian COVID dengan benar. Silakan Bapak Ibu sekalian, seandainya masing-masing gugus RW melalui koordinasi dari para lurah camat mempunyai ide-ide kreatif, inovasi yang betul-betul mampu untuk mengedepankan berbagai kampanye atau pesan-pesan edukasi yang terkait COVID, yang sebenarnya kami juga dengan Kominfo sudah membuat berbagai grafis, beberapa tayangan video yang bisa dipakai dan bisa dilakukan. Silakan di-share di tingkat masjid maupun tempat lingkungan masing-masing. Kemudian yang terakhir, Jakarta merupakan daerah lintas batas. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Tentu koordinasi kami dengan jajaran tingkat Jabodetabek, dan mohon juga kami titip kepada masing-masing kelurahan, kecamatan yang berada di daerah-daerah perbatasan untuk saling mengingatkan dengan tetangga perbatasan yang terjadi khawatirnya adalah pingpong fenomen. Kita sudah kita jagain, tapi kalau daerah luar tidak dijaga, tentunya akan meningkatkan sumber penularan. Dan terakhir, hapuskan stigma Bapak Ibu sekalian. Kita masih melihat ada beberapa warga
yang kasus positif terus tidak mengalami stigma. Kemudian tidak setuju dilakukan perawatan pemeriksaan jenazah misalkan, dipaksa dibawa pulang ke rumah. Kami justru dengan tujuan kenapa perlu dilakukan tata kelola COVID dengan benar untuk kasus-kasus yang meninggal karena kecurigaan COVID maupun sudah positif COVID, karena untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sumber penularan bagi orang lain yang tidak kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan, Pak Wagub, terakhir kami pesankan bahwa kami titipkan tempat-tempat isolasi mandiri dijaga betul dengan baik oleh masing-masing gugus RW. Pastikan kalau warga memilih isolasi mandiri, kita sama-sama menjaga, kita siapkan dengan baik. Dan pastikan diri kita, lingkungan kita terhindar dari tertular COVID dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain dengan prinsip menerapkan 3M, memakai masker dan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi perkembangan kasus positif COVID di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang kasusnya masih cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir tadi disampaikan sebanyak 7.949 kasus, dan ini perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lain bersama-sama untuk menekan jumlah kasus yang semakin tinggi. Mohon izin acara selanjutnya yaitu berkenan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan arahan dan motivasi kepada gugus tugas RW, gugus tugas kelurahan dan gugus tugas kecamatan serta gugus tugas tingkat kota dalam menjalankan tugasnya untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih Bu Premi. Yang kami hormati para wali kota, bupati Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kadis Kesehatan, para camat, para lurah, dan khususnya undangan kita pada siang hari ini yang terpenting adalah para ketua RW, ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID di wilayah masing-masing. Alhamdulillah kita sampaikan bahwa hari ini kita dapat bertemu dalam acara silaturahmi dan rapat update terkait perkembangan daripada COVID-19. Kita bersyukur kepada Allah kita masih bisa bertemu dan bersilaturahmi. Kemudian yang kedua yang ingin... Halo, kedengeran Bu Premi? Bu Premi kedengeran nggak? Oh iya, disampaikan kalau kurang ya. Bu Premi langsung diintrup kalau kurang jelas. Kalau kurang jelas langsung diinterupsi ya Bu Premi. Oke. Baiklah, pada kesempatan siang sore ini kami menyampaikan rasa terima kasih ya, juga dari Pak Gubernur tadi titip salam dan perhatian khusus dari Pak Gubernur khususnya kepada para gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan RW yang selama ini telah berperan secara aktif, secara maksimal dan optimal dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 di masing-masing wilayahnya. Semoga niat baik dan ikhtiar kita menjadi ladang amal dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya ingin kami sampaikan kepada kita semua, khususnya Bapak Ibu
dan bapak-bapak di tingkat RW, gugus tugas dan jajarannya, bahwa kita membutuhkan peran yang lebih baik lagi sebagai pemerintah maupun unsur masyarakat untuk mendukung berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID dan menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur dalam berbagai rapim maupun acara-acara lainnya, Pak Gubernur juga meminta kita semua agar terus meningkatkan kinerja dan peran serta kita untuk menekan angka penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta. Dan Pak Gubernur minta agar masing-masing RW juga diharapkan melaporkan secara rutin melalui laporan mingguan sebagaimana yang sudah tertuang dalam surat edaran yang baru saja beberapa hari ini dikirimkan ke RW masing-masing untuk melaporkan perkembangannya sehingga kita semua dapat memonitor, melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah cepat, tegas dan berani agar kita bisa segera terhindar dari penyebaran virus corona dan dapat memutus mata rantai. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, tadi Ibu Kadis Kesehatan Bu Widya juga sudah menyampaikan bahwa Jakarta belum aman. Saya juga ingin menambahkan bahwa Jakarta masih dalam suasana bahaya, bahkan dalam suasana perang. Jadi kalau kita perang, kita ini bisa mengetahui kekuatan lawan, berapa nuklir yang dimiliki, berapa kapal tempur yang dimiliki lawan, berapa kapal selam, kapal perang, jumlah senjata, jumlah tentara, bahkan jumlah peluru dapat kita ketahui sejak awal. Dan posisi lawan ada di mana juga dapat kita ketahui. Strategi, bahkan upaya-upaya lawan juga bisa kita ketahui. Tapi selama pandemi COVID ini, kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah virus yang ada di mana sekarang, seperti apa kekuatannya, bagaimana cara menyerang dan sebagainya. Jadi virus corona ini lebih berbahaya dari perang antar negara. Jadi kita harus membayangkan bahwa suasana kita hari ini sesungguhnya dalam suasana perang, bahkan lebih dari perang. Karena musuh ada di sekitar kita, bahkan mungkin sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu memang perlu ada langkah-langkah yang ekstra, yang luar biasa. Terlebih, sampai hari ini kita belum memiliki obat atau vaksin. Menurut para ahli, mudah-mudahan di akhir Desember kita sudah memiliki vaksin. Itu pun kalau bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Kalaupun Bapak Ibu di akhir Desember ini sudah ditemukan vaksin, maka masih membutuhkan waktu untuk melakukan produksi yang massal, kemudian mendistribusikan dan menyuntikannya ke seluruh warga di seluruh dunia. Jadi untuk Indonesia paling cepat dan paling hebat. Halo? Mati ya? Paling cepat dan paling hebat itu membutuhkan waktu 1 juta suntik 1 hari. Jadi kalau penduduk kita ada 267, hampir setahun waktu yang dibutuhkan agar warga Indonesia seluruhnya telah tervaksin atau telah disuntik vaksin. Itu artinya bahwa paling cepat akhir Desember 2021 baru
seluruh warga Jakarta bisa atau telah disuntik vaksin. Nah, dalam kondisi itu mungkin kita baru dalam situasi kondisi yang lebih aman dan nyaman. Jadi suasana hari ini ingin saya sampaikan bahwa masih memerlukan waktu yang lama untuk kita bekerja sama, bersinergi untuk mencegah, melawan, menghadapi, menangani, dan menanggulangi adanya virus corona. Kemudian juga kita sekarang menghadapi dua masalah besar, yaitu masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang secara bersamaan harus kita hadapi bersama. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu perlu kerjasama yang baik. Dan ini juga yang ketiga yang harus kita antisipasi sampai tingkat RW, selain masalah kesehatan, masalah ekonomi adalah masalah sosial. Jadi Bapak Ibu di tingkat RW khususnya di kelurahan juga sejak sekarang harus melakukan antisipasi dan deteksi dini terkait potensi masalah-masalah sosial yang mungkin timbul. Karena meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, dan masalah lainnya. Dan yang keempat, masalah yang kita tidak ingin terjadi adalah masalah keamanan. Nah, masalah keamanan ini akan terganggu apabila masalah sosial semakin meningkat. Jadi kita sejak sekarang harus mengantisipasi 4 masalah besar, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah keamanan. Kita harus mampu menghadapi masalah ini. Pak Gubernur menyampaikan, ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengantisipasi perubahan, melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghadapi berbagai masalah yang ada, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah keamanan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, di setiap RW diharapkan terus melakukan patroli 3M. Halo? Kedengaran Bu Premi masih? Melakukan patroli 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, serta menjaga jarak. Ini bisa dilakukan oleh Karang Taruna di tingkat RW, tingkat RT, oleh seluruh komunitas elemen masyarakat di tingkat RW, di tingkat RT, Pak RW, Pak Lurah seluruh, dengan jajaran di tingkat terendah atau terkecil komunitas untuk terus melakukan patroli, piket, dan lain-lain. Karena belum ada vaksin, jadi vaksin kita, obat kita yang terbaik adalah 3M. Yang kedua, kami minta untuk membentuk kader penanganan COVID-19. Setiap rumah 1 orang kader yang ditunjuk. Jadi Bapak Ibu, kalau ini Jakarta aman, setiap kota Madia harus aman, kecamatan aman, kelurahan aman, di RW aman, RT aman, semuanya bersumber dari setiap rumah yang aman. Untuk itu kita harus pastikan bahwa setiap rumah yang ada di lingkungan kita masing-masing, di RW kita masing-masing, semuanya harus dalam keadaan aman, terkendali, dan melaksanakan protokol COVID atau protokol kesehatan. Caranya
kita minta nanti Pak RW, Pak RT, gugus tugas jaringannya dan jajarannya memastikan bahwa di setiap rumah ada satu orang yang ditunjuk sebagai kader penanganan COVID-19. Sehingga kader ini nanti yang terus berkoordinasi dengan RW dan RT setempat. Kemudian yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa perlu dipastikan akses atau pintu masuk keluar masuk di wilayah RW masing-masing menjadi 1, 2, atau 3 pintu masuk. Jadi harus dibatasi, setiap RW tidak bisa semua akses dibuka dalam rangka untuk mengontrol, mengendalikan tidak hanya jumlah orang yang keluar masuk, tapi kita ingin memastikan siapa saja yang keluar masuk dan bagaimana situasi kondisi yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya juga kita ingin pastikan bahwa di setiap RW masing-masing atau RT masing-masing juga menyediakan tempat cuci tangan wastafel umum, airnya mengalir, sabunnya juga ada. Dan kita ingin juga jumlah wastafel ini terus ditingkatkan dan dipastikan keberadaannya berfungsi dengan baik. Dan masyarakat kita minta untuk membiasakan mencuci tangan. Berikutnya juga kami minta agar kita semua memasang spanduk pada lokasi-lokasi strategis atau pengumuman lainnya agar masyarakat lebih meningkatkan kepeduliannya dan perhatiannya, kesungguhannya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Kita juga minta agar melakukan pendataan, pemantauan terhadap warga dengan resiko tinggi terpapar COVID-19. Kita juga minta agar kita semua, khususnya di tingkat RW dan RT, terus melakukan pengawasan terhadap warga positif COVID dan menjalankan isolasi mandiri secara baik. Jadi mohon semua menjadi perhatian kita. Dan kita minta juga menyiapkan materi-materi informasi terkait 3M melalui spanduk, baliho, dan alat-alat media komunikasi lainnya. Kemudian juga kita harus memastikan adanya penyebaran informasi 3M tadi melalui berbagai alat informasi umum, menggunakan speaker rumah ibadah atau toa dan lain sebagainya yang ada di lingkungan masing-masing, dan terus melaksanakan koordinasi, rapat-rapat, diskusi, dialog untuk memastikan bahwa kita terus melaksanakan pencegahan dan penanganan COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga minta setiap lurah, RW, RT di bawah pengawasan Pak Camat, Pak Wali dan seluruhnya untuk terus menerima masukan dari bawah, masalah-masalah apa yang terjadi, isu-isu apa yang sedang beredar berkembang, dan masalah-masalah apa saja yang perlu ditindaklanjuti. Jadi kita perlu terus melangsungkan koordinasi, kerjasama yang baik untuk juga dapat memastikan proses pencegahan dan penanganan dapat kita laksanakan secara baik. Jadi masukan menjadi penting. Kemudian juga kami mengapresiasi kepada RW RT yang telah menjalankan rangkaian protokol kesehatan dan melaporkannya melalui aplikasi, melalui kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Kemudian kita minta juga agar terus dibuat dan diaktifkan grup WhatsApp di tingkat RT, tingkat RW, dan sampai tingkat kelurahan. Jadi, halo? Jadi, kita minta nanti Pak Lurah, Pak RW, minta setiap RT membuat grup-grup WhatsApp dengan seluruh warga di lingkungan masing-masing. Setiap rumah diwakili oleh satu orang kader tadi pencegahan atau penanganan COVID-19. Jadi setiap rumah ada satu orang yang bergabung dalam grup WhatsApp
yang dipimpin oleh Pak RT atau Pak RW. Begitu seterusnya nanti Pak RW bersama Pak Lurah mungkin bikin grup lagi, Pak Lurah dengan RW seluruhnya di wilayah masing-masing dengan RT setempat. Dan nanti seterusnya Pak Camat begitu juga dengan kelurahan sampai ke tingkat RW. Dan Pak Wali juga begitu bikin grup di tingkat Kota Madia Kabupaten dengan kecamatan mungkin sampai tingkat kelurahan. Jadi demikian berbagai informasi, arahan, perintah, petunjuk dan kebijakan dari Pak Gubernur bisa kita teruskan sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, bahkan sampai ke tingkat kader-kader yang ada di setiap rumah dan diteruskan kepada seluruh warga di seluruh provinsi DKI Jakarta yang berjumlah kurang lebih 11 juta. Melalui grup-grup SA inilah secara berjenjang kita dapat melakukan monitoring, dialog, diskusi, menyampaikan berbagai informasi, melaksanakan arahan dan petunjuk dari Pak Gubernur. Nanti Ibu Kadis, Kesehatan, Disnaker, Satpol PP, Perhubungan dan lain sebagainya bisa juga menyampaikan berbagai informasi dan berbagai kebijakan untuk diteruskan ke Kota Madia dan seterusnya berjenjang sampai ke tingkat kader di setiap rumah dan kader meneruskan ke seluruh anggota di setiap rumah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kita dalam suasana perang, dalam suasana yang belum aman, membutuhkan kerjasama yang baik antara kita agar kita dapat menghadapi ini lebih bijak, lebih baik, dan Jakarta agar segera menjadi provinsi yang pertama yang bisa keluar dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Beberapa pertanyaan sudah disiapkan oleh Ibu Premi. Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran nomor 54 tahun 2020 tanggal 6 Agustus. Ada 11 pertanyaan. Nanti silakan Bapak Ibu di tingkat RW RT untuk mengisi, melaporkan secara berkala, dan nanti kita terus akan melakukan evaluasi. Rapat-rapat silaturahmi seperti ini akan kita langsungkan secara berkala, berkelanjutan. Nanti akan juga terus dipimpin oleh Pak Gubernur, kemudian nanti Pak Wali Kota, Bupati juga melakukan koordinasi, dan Pak Camat seterusnya terus ke bawah untuk secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan melaksanakan rapat-rapat, dialog, diskusi dalam rangka pencegahan dan penanganan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruhnya, Bapak Ibu Wali Kota, Kabupaten Kota, Ibu Kadis Dinkes, Ibu Premi, Pak Aspem semuanya, Pak Camat, Pak Lurah, gugus tugas seluruh pimpinan RW, ketua RW dan seluruhnya saja yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong bersatu melawan virus corona dengan niat baik yang senantiasa diikuti oleh prasangka baik. Insya Allah kita ke depan bisa melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Saya kira demikian beberapa hal yang kita sampaikan, sambil nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi dan menunggu arahan selanjutnya dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Poin prioritas dari Bapak Wakil Gubernur akan kami share secara soft juga kepada para ketua RW, para camat dan lurah. Mohon izin berkenan Bapak Wakil Gubernur, kita akan membuka sesi.
Ya silakan Bu. Pak Wakil Gubernur masing-masing perwakilan dari tingkat kota, ketua gugus tugas akan bertanya pada Pak Wakil Gubernur dan mohon arahan dari Pak Wakil Gubernur. Yang pertama dari perwakilan Jakarta Pusat yang mau bertanya silakan. Rawasari ya. Dari sebutkan dan jabatannya selaku ketua gugus tugas ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ayu Sumira, Ketua RW 01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Sukabumi, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak. Pada kesempatan siang ini saya dikasih kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Wagub. Pertanyaan saya singkat aja Bu, mohon izin Pak Wagub. Saya selaku Ketua RW itu adalah gugus tugas yang langsung berhubungan dengan warga. Selama ini jadi agar ada keseragaman dalam melaksanakan tugas di lapangan, kami atau SOP-nya sama agar birokrasinya yang tidak terlalu panjang. Jadi minta keseragaman agar kami yang ada di hubungan dengan warga dan masyarakat bisa melaksanakan SOP-nya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta apa keseragaman SOP ya sama ya. Terima kasih dari Ibu Ayi Sumira SKM yang meminta kejelasan terkait dengan SOP pelaksanaan gugus tugas Udah ada sebetulnya kan di ini. kelurahan. Ya. RW 03. Namanya Bapak terjemah lagi pakai tetra ini. sinyal jelek. Kami. Kedengeran kan? Diulang Pak, kurang jelas namanya. Oh, tadi. Oh, di sini. Silakan diulang, sinyal kurang jelas. Kenapa? Enggak. Ini jangan di tadi di Enggak ada baca. enggak sana saya sih itu. Oke baik, sambil menunggu dari Jakarta Timur. Ya, Assalamualaikum. Iya, silakan. Masih kurang dengar? Jakarta Timur. Ya, silakan Kurang Pak, dengar. sebutkan nama dari kelurahan mana, jabatan. Bilang ke Putu, jangan di out dulu yang ini. Itu telepon. Ya. Sudah bagus. Untuk sementara kelurahan yang bertanya dari Jakarta Timur kita skip dulu ya sambil melihat jaringannya diperbaiki. Mohon izin, mohon maaf nih dari kayaknya Pak Rudi nih, Kelurahan Kebun Manggis ya, Pak RW ya, LMK nih kayaknya. Silakan dari Jakarta Utara dulu, siapa yang mau bertanya? Pak Panggo ya? Hah? Sebutkan nama. Sinyal di sini tapi udah. Nama saya Wanto, dari 03 Pak Panggo ya? Silakan Pak, sebutkan namanya. Wanto, nama saya Wanto. Pantoro. 03. Ya. Saya boleh bertanya kepada Pak Wagub terkait dengan apa sih langkah yang pertama adalah langkah strategis apa yang akan dibuat oleh Pemda DKI dalam pencegahan
punya strategi yang jitu, tentunya Apa sih pertanyaan? Coba dengerin Langkah dong. strategis Pemprov DKI. Apa? Langkah strategis apa yang disiapkan oleh Pemprov DKI? Diulang Pemprov ya? pertanyaannya kurang jelas. Khususnya izin Bapak Gubernur, ada langkah strategis apa di DKI Jakarta ini dalam rangka penanganan C19 ke depan? Karena kami di bawah sudah banyak sekali merasakan efek daripada C19 ini terkait dengan terkait dengan masalah ekonomi kelas bawah. C19 apa? Covid. Maka yang Coba siapa yang diharapkan lakukan? oleh kami adalah langkah-langkah jitu dan target-target penyelesaian terkait dengan C19 di wilayah DKI Jakarta. Mungkin itu saja Bu yang kita dapat sampaikan. Mohon untuk bisa dijawab. Terima kasih Pak Wagub. Ya. Semoga semuanya bisa teratasi dengan baik dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Jadi Pak Wali saya sudah menyampaikan nota. Ya, Pak Wali sudah menyampaikan nota tersebut kepada pimpinan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Wantoro. Pertanyaannya adalah langkah strategis apa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar COVID-19 ini bisa tertanggulangi, di mana warga sudah merasakan dampak ekonomi yang cukup terpuruk. Itu pertanyaan dari Pak Wantoro. Terima kasih. Mohon izin dari Kebun Manggis sudah bisa menyambungkan tanya. Kebun Manggis masih belum bisa ya? Ya. Langkahnya apa ya? Baik, kita ke Kesehatan. Jakarta Selatan. Ada yang mau bertanya? Apa sih? Menyiapkan aturan ya, PSBB. Perketat. Kampung siaga. Ya, siap Bu. Jakarta Selatan, siapa yang mau bertanya ke lurahan mana? Yang tek atas Ibu. Boleh izin? Bentar. Ya, silakan. Menegakkan aturan. Sebutkan sanksi, nama menegakkan dan aturan siapa sanksi dengan menurunkan jabatannya 5.000 apa? PNS. Menteng apa? Ya, dengar Bu. Pak Jurut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan Perkenalkan, fasilitas saya kesehatan. Haji Anan Tuanan, Ketua Meningkatkan Gugus Tugas fasilitas RW 5 laboratorium Permeneng dan Atas. kesehatan. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kasus COVID-19 di wilayah kami cukup tinggi, turut 30. Namun hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 informasi dari Kepala Puskesmas Permeneng Atas, alhamdulillah 20 kasus telah selesai dari Wisma Atlet, Dari mana? akhirnya sudah sehat dan pulang ke rumah Tulis aja sini. masing-masing. Siapa ini? Dan ada 3 kasus lagi yang masih dirawat. 2 kasus dirawat di Wisma Atlet dan 1 hilang. Artinya 1 itu waktu Ada yang nulis dari RW sama nama siapa? Nanti ada yang nulis pertanyaannya apa? Poinnya. Dia itu adalah penghuni kos yang sampai saat ini tidak ada di tempat. Itu yang kami sampaikan. Apa tuh hilang? Dan hal ini kami menangani kasus tersebut atas antara lain yang pertama, kami berkoordinasi dan komunikasi dengan jajaran gugus tugas Kecamatan Sebudi dan Kelurahan Menteng Atas. Yang kedua, menghimbau seluruh warga agar melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Yang ketiga, menutup akses masuk keluar beberapa objek keluar dari wilayah RW 05 menuju apartemen Taman Ratu 6 EPSentrum guna mengurangi mobilitas warga untuk meminimalisir bertambahnya kasus COVID-19 di wilayah atas. Oleh karena itu, Jakarta mana? Jakarta. mohon arahan Bapak Wakil Gubernur
apa yang harus kami lakukan untuk penanganan COVID-19 di wilayah kami agar kedepannya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Anan Suhanan selaku Ketua Gugus Tugas RW 5 yang tadi telah melaporkan, izin Pak Wagub telah melaporkan beberapa langkah yang telah diambil oleh Gugus Tugas RW 5 dalam menekan penyebaran COVID di wilayahnya. Antara lain telah menyiapkan masker, memberikan peringatan, Kita apresiasi bahwa jangan tengah atas hand sanitizer dan cuci tangan di wilayah, serta penutupan beberapa lokasi titik masuk ke jalan menuju arah RW 5. Kemudian dari Pak RW selaku Ketua Gugus Tugas mohon arahan Pak Wakil Gubernur terkait dengan langkah-langkah strategis kembali apa yang akan dilakukan harus oleh Pak RW sehingga penekanan angka kasus COVID di RW 5 Kelurahan ditekan seminimal mungkin. Mungkin itu sesi pertama itu dulu. Mohon izin arahan Pak Wagub terhadap 3 Sekalian aja, Bu. orang penanya ini. Bu Premi, Pak sekalian aja, Bu. Memberikan arahan. Bu Premi sekalian aja sisanya. Sekalian aja. 3 lagi. Bu Premi sekalian aja yang belum. Sekalian aja Bu Premi yang belum disampaikan. Yang belum bertanya, belum kebagian. Saya baca. Ya. Bukan Bu, bukan bacakan Bu. Pak Wagub, Bu Premi, izin Pak Wagub yang pertama yaitu dari Ketua RW 1. bukan Bu. Bu Premi. Ibu Ais Mirah, Bu Premi. suaranya. Kelurahan Rapopsari. Halo Bu. Enggak situ. Bu Premi. Siap. Maksud saya yang belum bertanya sekalian Bu disampaikan. Jadi nanti saya sekalian jawabnya. Kedengeran Bu? Siap. Mohon izin, suara kurang. Bu, yang belum bertanya sekalian bertanya Bu. Oh, baik Pak Wagub. Biar sekalian ya. Masih ada Jakarta. Kita buka kembali pertanyaan. Jadi sekalian 6 orang petanya. Jadi kita buka hanya satu sesi. Silakan. Mute-nya. Siapa yang mau bertanya? Yang begitu kan. Kelurahan Kota Bambu Selatan. Siapa mau Ini bertanya? rata-rata langkah apa lagi gitu rata strategis. Itu saja. Silakan. Bambu Selatan. Atau Pulau Seribu Atau dulu. Pulau Seribu Silakan dulu. dari Pulau Silakan Seribu, dari siapa yang Pulau mau Seribu. bertanya? Siapa yang mau? Nanti lu tulis yang pertama tadi siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa yang nanya, sama RW mana, wilayah mana. Ibunya. Siap, silakan Pak. Yuk lu pikirin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhasim, Aman, Kelurahan Pulau Tidung. Selamat sore Bapak Wagub, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Ibu Mi yang saya hormati. Untuk penanganan kepada Bapak Wagub Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Pertanyaan langsung Bu.
Pertanyaan saya Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kami sudah menjalani, alhamdulillah sudah menjalani program 3M dengan halo, ya, selalu kami jalani semua dengan alhamdulillah terlaksana. Selama kami selalu mengelilingi pulau dan membuka pengeras suara di masing-masing tempat ibadah selalu tiap hari kami selalu jalani. Dan pertanyaan kami untuk Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, pertanyaan saya adalah Bapak, untuk tracing yang ada di pulau kami, Bapak, kami masih ada kesulitan, terutama meminta dari kebijakan dari pihak pemerintah DKI untuk mengambil langkah apa saya untuk menggunakan tracing seperti tes swab. Kami pernah mengundang sebanyak 50 orang, sehingga yang datang hanya sekitar 20 orang. Dan kami mengharap pihak pemerintah DKI Jakarta agar sanksi kepada warga yang tidak datang dan tidak hadir dalam undangan diadakan tes swab tersebut, agar bisa kita mengatasi dan mengatasi percepatan COVID-19 di DKI Jakarta. Hal seperti itulah yang terbaik. Itu pulau kami agak kesulitan Pak dengan cara seperti itu. Jadi agak lambat untuk mengatasi. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah untuk penanganan yang ada di wilayah Kabupaten menunjukkan datang ke Pulau Tidung melewati Agam atau Kali Adem atau Ancol, agar diperketat lagi dalam pengawasan, terutama dari pihak Disub, Bapak Gubernur, untuk segera menginformasikan kepada yang melaksanakan di pihak kabupaten. Hanya itu Pak yang kami sampaikan, semoga bisa dijawab dengan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasim selaku Ketua Gugus Tugas Pulau Tidung Aman yang menizin Pak Wagub bertanya tentang memohon agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta memuat sanksi bagi warga yang tidak mau dilakukan tes, entah itu dalam bentuk rapid test ataupun dalam bentuk PCR, karena banyak warga yang saat akan dilakukan tes mereka tidak mau. Ya. Kemudian yang kedua terkait perketatan pelabuhan, tindakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan adanya perketatan pelabuhan bagi orang yang mau keluar masuk ke arah Pulau Tidung. Nah, ini yang perlu diperketat karena mereka sangat mengkhawatirkan jalur lalu lintas laut di pelabuhan. Ini adalah dari Pulau Seribu. Mohon izin Pak Wagub, itu pertanyaan-pertanyaannya. Mohon arahan Pak Wagub terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para Bu. Demikian Pak Wagub. Masih ada lagi nggak Bu yang lain Bu? Cukup Pak, sudah. Cukup ya? Baik. Baiklah, saya sekaligus saja menjawab beberapa pertanyaan dari masing-masing wilayah
dan masing-masing RW yang menyampaikan masukan, pendapat, dan pertanyaan. Ya. Pertama, terkait keseragaman SOP dalam rangka pelayanan. Saya kira ini masukan yang baik ya dari Ibu Ai Sumirat. Sejak awal sesungguhnya kita telah membuat panduan kampung siaga. Melalui panduan atau petunjuk kampung siaga telah diatur di situ berbagai SOP atau bentuk-bentuk panduan pelayanan lainnya. Mulai dari bagaimana kita mengelola warga di lingkungan terkecil, memastikan bahwa semuanya melaksanakan 3M atau protokol kesehatan lainnya, menyiapkan masker, cuci tangan, jaga jarak, memastikan hadirnya wastafel, termogan, pintu keluar masuk, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur, juga dari Dinas Kesehatan juga sudah dibuat berbagai SOP. Namun demikian, kalau memang dirasa masih kurang atau belum membumi, nanti kami akan tingkatkan, nanti Ibu Premi dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, katakanlah di situ kalau ada nanti pabrik, buruh, perkantoran dengan Disnaker, juga Dishub dengan Satpol PP dan lainnya, dengan instansi lain, nanti kita akan sempurnakan dan kita akan sosialisasikan kembali berbagai SOP atau upaya penyeragaman berbagai kebijakan, sehingga nanti berbagai kebijakan atau perintah yang disampaikan oleh Pak Gubernur bisa dipahami dengan mudah, dengan jelas, dan bisa diteruskan sampai ke tingkat RW, RT, dan sampai ke warga. Terima kasih sekali masukannya dari Ibu Ai Sumirat. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah langkah-langkah strategi apa yang disiapkan oleh Pemprov, langkah-langkah jitu apa dalam target penyelesaiannya. Bapak Ibu yang berbahagia, setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah provinsi terus melakukan, menyusun, membuat, dan mensosialisasikan berbagai regulasi atau kebijakan. Berbagai pergub telah dikeluarkan, pergub tentang PSBB maupun PSBB transisi, pergub tentang sanksi, pergub tentang kebijakan-kebijakan lainnya yang diikuti dengan keputusan gubernur dan lain sebagainya. Yang kedua, Pemprov juga melakukan pengawasan penegakan disiplin, di antaranya bersama Dishub, Satpol PP, Disnaker, Dinas Kesehatan, dan juga lebih dari 5.000 ASN atau petugas pegawai negeri sipil di tingkat provinsi dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari melakukan tugas tambahan, yaitu melakukan pengawasan di unit-unit kegiatan yang diatur oleh Pemprov. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan sanksi kepada warga, perkantoran, buruh, pabrik, restoran, hotel, dan semua unit yang melanggar. Jadi kami menertibkan. Tadi angkanya sudah disampaikan, jumlahnya sudah lebih dari 2,4 miliar uang yang terkumpul, lebih dari 55.000 ya, warga yang diberi sanksi karena tidak menggunakan masker, lebih dari 446 ya, surat teguran, sudah tidak kurang dari 31 perkantoran yang ditutup sementara, dan lain sebagainya. Ada 101 peringatan kedua, ada 389 diberi peringatan tertulis pertama. Berbagai upaya telah kami lakukan. Kemudian juga kami terus melakukan sosialisasi kampanye melalui diskoptik, melalui media sosial, spanduk, baliho, dan sebagainya di semua tempat, di unit kegiatan, di pasar, di rumah ibadah, dan sebagainya. Kemudian juga yang kami lakukan di bidang kesehatan lebih banyak lagi. Ibu Kadis melakukan testing, tracing, kemudian isolasi, dan sebagainya.
testing kita sudah lebih dari 500.000, rata-rata 5.000 sampai 8.000 sehari. DKI Jakarta merupakan provinsi yang terbanyak melakukan testing. Kemudian kenapa ini kita lakukan? Karena untuk menyelesaikan masalah, kuncinya adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah dengan cara mengetahui titik-titik atau tempat-tempat atau siapa saja yang terpapar virus corona. Dan untuk itu upayanya tidak lain adalah melakukan testing. Jadi dengan banyaknya testing, maka kita juga dengan segera cepat mengetahui siapa saja yang terpapar, kemudian kita segera mengambil langkah-langkah pencegahan, penanganan, penanggulangan daripada COVID-19 tersebut. Kemudian bidang kesehatan juga terus meningkatkan penyiapan rumah sakit, laboratorium, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah tenaga kesehatan lainnya, ruang ICU, dan berbagainya, masker, APD, obat-obatan, dan sebagainya terus kita tingkatkan. Jakarta adalah provinsi yang paling banyak dan terbaik dalam mempersiapkan sarana dan prasarana. Kita bersyukur sekalipun ada peningkatan, tapi jumlah yang meninggal itu 3,8% di Jakarta, terkecil ya dari beberapa provinsi besar lainnya. Bahkan rata-rata kita lebih kecil dari angka rata-rata nasional. Upaya lain adalah di bidang ekonomi, kita memberikan bantuan sembako kepada 2,45 juta kepala keluarga di seluruh DKI Jakarta. Kemudian kita melangsungkan program KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, untuk mengajak dunia usaha, pihak ketiga, dan semua unsur seluruh warga untuk bersama-sama membantu sesama warga yang terdampak COVID-19. Kita sejak awal juga telah membuat program Kampung Siaga untuk memastikan bahwa di unit-unit RW, RT memahami, mengerti situasi kondisi, dan melakukan langkah-langkah terbaik dalam rangka pencegahan dan penanganan. Banyak sekali program-program lain yang kita lakukan. Namun demikian, menurut para ahli, para pakar, kontribusi dari pemerintah sebaik-baiknya hanya punya kontribusi 20% terhadap upaya pencegahan dan memutus rantai pencegahan. Ternyata 80% keberhasilan kita memutus mata rantai terletak pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga. Untuk kami hari ini berkumpul dengan Bapak Ibu, khususnya gugus tugas di RW yang menjadi ujung tombak, ya, garda terdepan untuk bisa mengawal, melakukan monitoring, evaluasi pada setiap RT, RW, RT, dan warga di seluruh Jakarta untuk semuanya agar melaksanakan protokol COVID. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian tadi yang berikutnya, upaya apa yang, terima kasih tadi, upaya yang dilakukan juga tadi sudah melaksanakan kampanye sosialisasi 3M, menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian juga kampanye dan sosialisasi, menutup akses keluar masuk, dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu semua, pimpinan RW, RT setempat melaksanakan langkah-langkah yang sudah baik. Kemudian tadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan di wilayah kami atau RW, atau langkah strategis apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi di awal kami menyampaikan bahwa keberhasilan kami di tingkat Pemprov ini, bagaimana keberhasilan Bapak Wali dan Bupati seluruh Jakarta. Dan keberhasilan Bapak Wali semua juga tergantung keberhasilan para camat, dan para camat juga bergantung tingkat RW, tingkat lurah maksud saya, dan Pak Lurah juga, Ibu Lurah juga bergantung pada keberhasilan para pimpinan gugus tugas di RW. Selanjutnya juga di RT, dan Pak RT juga bergantung pada keberhasilan daripada seluruh warga di lingkungan masing-masing.
Jadi unit terkecil kita adalah keluarga di setiap wilayah kita di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk itu kita ke depan harus memastikan bahwa di setiap unit terkecil, yaitu di setiap rumah, harus memahami, mengerti, dan melaksanakan protokol COVID. Jadi unit terkecil harus kita monitor, evaluasi, kontrol sedemikian. Untuk itu makanya kami membuat kebijakan agar di setiap rumah kita minta untuk menunjuk 1 orang dari anggota keluarga yang ada untuk menjadi kader atau petugas daripada percepatan penanganan COVID-19. Nah, petugas atau kader orang inilah di tiap rumah nanti yang berkoordinasi dengan RT, RW, dan seterusnya. Dan di internal di rumah berkoordinasi dengan seluruh anggota keluarga untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga semuanya melaksanakan protokol COVID, 3M, dan lain sebagainya. Nanti berbagai arahan kebijakan Pak Gubernur kita pastikan terus turun sampai ke tingkat RW RT, bahkan sampai ke tingkat kader-kader di setiap rumah. Bahkan setiap kader kita minta di setiap rumah meneruskan kepada seluruh anggota keluarga. Nanti Ibu Kadis dan seluruhnya juga memberikan informasi penting. Pak Wali Kota juga menyampaikan informasi penting ke seluruh warga melalui jenjang-jenjang struktural kita dan juga melalui grup-grup WA. Dengan demikian kita bisa pastikan dan kita meyakini bahwa tidak ada satupun warga di seluruh DKI Jakarta yang tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak mengetahui berbagai progres dan program yang dibuat dan harus melaksanakannya dengan baik, dengan bijak, sehingga kita bisa keluar dari masalah COVID-19 tersebut. Kemudian juga dari Kepulauan Seribu tadi beberapa masalah yang dihadapi. Ada warga yang tidak ingin di tracing, ya memang ini tidak mudah ya. Kita terus melakukan testing dan tracing. Ini perlu dukungan kita semua, melakukan sosialisasi dan pendekatan secara baik dan persuasif agar siapapun warga kita bisa memahami, mengerti, dan melaksanakan testing. Kita harus yakini bahwa testing adalah upaya terbaik kita untuk mengidentifikasi, mengetahui, mencari titik-titik penyebaran sehingga kita segera bisa melakukan pencegahan dan penanganan. Terkait sanksi, memang kami memberi sanksi bagi seluruh jajaran kami di tingkat provinsi sampai ke tingkat kelurahan yang tidak patuh dan taat, tidak melaksanakan apa yang menjadi kebijakan perintah Pak Gubernur. Juga di tingkat RW dan RT juga kita akan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan penanganan COVID. Nanti terkait sanksi bagi warga, usulan dari Pulau Seribu nanti akan kita pertimbangkan bagaimana caranya melakukan persuasi, pendekatan, dan sanksi. Kemudian tadi terkait pengetatan pelabuhan, saya kira ini usul yang baik. Nanti kami minta Pak Bupati melakukan koordinasi dengan Disub dan instansi terkait agar terus dilakukan pengawasan, pencegahan, dan pengetatan keluar masuk orang melalui pelabuhan di Pulau Tidung. Juga perlu adanya upaya testing bagi warga yang keluar masuk. Saya kira masukan-masukan itu menjadi pertimbangan yang baik bagi kami dan akan kami tindak lanjuti. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti jadi mulai hari ini ke depan kita akan mengetahui berbagai progres perkembangan permasalahan, tidak hanya sampai tingkat kelurahan, tingkat RW, tapi tingkat RT. Bahkan kita ingin mengetahui sampai tingkat rumah, bahkan setiap warga. Jadi Pak RW, Pak RT harus tahu bagaimana perkembangan di setiap rumah-rumah, bahkan setiap warga melalui grup-grup WA dan lain sebagainya. Kita harapkan bahwa Pak RW dan Pak RT dapat memahami, mengerti kebijakan dan himbauan kami ini untuk dapat dilaksanakan. Jadi garda
terdepan kita, ujung tombak kita adalah Pak RW dan Pak RT yang dapat memastikan bahwa seluruh warganya memahami, mengerti, melaksanakan protokol COVID dan berbagai kebijakan yang diperintahkan Pak Gubernur, dan juga kita bisa segera keluar. Dari beberapa pertanyaan yang sudah disusun, ya nanti segera laporan mingguan dibuat. Ke depan nanti kami akan juga kirimkan lagi beberapa pertanyaan yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi untuk nanti diisi. Umpamanya, nanti kami akan tanyakan di setiap rumah melalui edaran RW dan RT, setiap rumah harus mengisi berapa orang yang lansia, umurnya berapa, dalam situasi seperti apa kondisinya, kemudian anak-anak di bawah umur yang rentan, apakah ada yang sakit atau tidak di rumah, kemudian nanti siapa saja anggota keluarga di rumah yang sering keluar masuk, kemudian juga siapa anggota keluarga yang kurang atau tidak disiplin melaksanakan protokol COVID dan sebagainya. Nanti akan kami susulkan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang harus diisi oleh setiap kader di tingkat rendah, di tingkat rumah masing-masing, untuk memastikan bahwa seluruh anggota kita memahami, mengerti protokol COVID dan melaksanakan berbagai kebijakan yang kita ambil dan kita putuskan. Kita akan mengetahui sampai tingkat terendah potensi penyebaran di setiap rumah sejauh mana, dan sejauh mana ketaatan dan kedisiplinan kita sampai tingkat rumah, bahkan setiap individu seluruh warga Jakarta. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya sekali lagi Bapak Wali Kota dan Bupati seluruh Jakarta, Ibu Kadis, Biro Pemerintahan, Ibu Premi semua, Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh jajaran gugus tugas di tingkat RW, RT dan seluruh warga. Mudah-mudahan dengan niat baik tadi ya, kita bisa melalui dengan berbagai upaya, kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini, melakukan pencegahan, penanganan dan penanggulangan, dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang keluar dari penyebaran COVID dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian, mohon maaf. Selebihnya silakan kita bisa terus berdialog, berdiskusi melalui media atau alat komunikasi lainnya. Saya pribadi terbuka setiap saat untuk bisa berdiskusi, berdialog, untuk saling mengisi, melengkapi dan bersinergi dengan seluruh Bapak Ibu di tingkat rendah sekalipun, di tingkat RW, RT sekalipun. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama Harvard CLM Team dan Clockclick.id dalam menghadirkan kalkulator COVID-19. Kalkulator COVID-19 adalah cek gejala mandiri yang menggunakan Machine Learning COVID-19 Likelihood Meter atau CLM pertama di Indonesia. Kalkulator COVID-19 ini dihadirkan melalui fitur JAK CLM pada aplikasi Jaki. Jika kamu merasa memiliki gejala COVID-19, kamu bisa langsung gunakan fitur JAK CLM. Yuk, simak tata caranya. Pertama, unduh aplikasi Jaki melalui Play Store atau App Store. Kedua, pilih fitur JAK CLM. Kemudian, perhatikan ketentuan yang tercantum pada JAK CLM. Salin kalimat pernyataan pada box yang disediakan. Masukkan nama lengkap beserta NIK sesuai dengan kartu tanda penduduk. Ingat ya, satu NIK hanya bisa digunakan untuk satu kali tes dalam seminggu. Masukkan alamat sesuai dengan domisili kamu di Jakarta dan lengkapi data identitas lainnya. Masukkan juga nomor telepon dan email yang aktif. Isi semua pertanyaan secara benar dan jujur, mulai dari informasi klinis, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan riwayat bepergian. Setelah selesai, kamu bisa cek kembali informasi pada rangkuman jawaban. Jika sudah sesuai, centang pernyataan persetujuan lalu klik tombol lihat hasil tes. Kamu akan mengetahui hasil pemeriksaan kamu sesuai kategori yang ada, yaitu orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP.
Selain mengetahui hasil tes, kamu juga akan mendapatkan rekomendasi agar tetap sehat dan informasi lainnya selama pandemi COVID-19. Jangan lupa unduh dan simpan hasil tes kamu dengan memindai atau screenshot QR Code di halaman hasil. Jika dari hasil tes kalkulator COVID-19 kamu diprioritaskan untuk ikut tes PCR, maka ikuti langkah berikut. Pertama, unduh hasil tes kalkulator COVID-19 atau simpan QR Code-nya. Kedua, konfirmasi kehadiran untuk tes PCR dengan menghubungi nomor telepon puskesmas yang diberikan. Ketiga, datang ke puskesmas yang telah ditentukan dengan membawa kartu identitas dan hasil tes kalkulator COVID-19 kamu. Yuk, cek mandiri gejala COVID-19 melalui Jak CLM di Jaki. Jaki, bikin gampang.